Ya, kalau afirmasi saya harus itu berarti namanya kemelekatan. Ya, harus itu berarti kalau ada kata harus itu berarti kemelekatan, berarti vibrasinya force. Gitu. Sebaiknya diganti dengan syukur. Saya bersyukur saya saat ini semakin hari semakin berlimpah, semakin hari semakin kaya gitu ya. Jadi bukan saya harus kaya. Harus kaya berarti Anda memancarkan belum kaya dan Anda sangat melekat dengan kekayaan. Mau nanya nih Om, Wah ini nampaknya nanya berkali-kali nih, sangat excited nanyanya ya. Ketika kita mimpi, apa kurang menyenangkan? Ketika kita mimpi yang kurang menyenangkan, afirmasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, kadang kan kita mimpi buruk atau mungkin ketindihan gitu tuh, afirmasinya gimana Om? Mimpi buruk itu tidak selalu artinya buruk. Ya, mimpi ada bencana pun tidak berarti mimpi buruk, gitu. Ya, jadi mimpi buruk itu bisa tetap jadi baik kok. Ya, kenapa? Karena ada Sang Maha Bisa mengubah segalanya. Jadi kalau misalkan mimpi yang nggak baik, ya tetap artikan yang baik dan percayalah ya bahwa Tuhan bisa mengubah segalanya. Jangan sampai iman Anda dilemahkan gara-gara mimpi. Gitu. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari teman kita yang ada di YT. Assalamualaikum Om Bimo, mau tanya bagaimana cara menyikapi saat sedang mempertahankan vibrasi kelimpahan namun setiap waktu terus dipatahkan oleh penagih atau tanggal jatuh tempo. Apa yang dilakukan Om Bimo dulu saat sedang minus dan berusaha agar tetap di level vibrasi yang tinggi tanpa terganggu si penagih atau jatuh tempo. Nah ini bagaimana Om? Oke, jadi Anda kan dikasih waktu 24 jam. Katakanlah 8 jam untuk tidur, berarti masih sisa berapa? 16 jam. Pertanyaan saya, apakah 16 jam itu Anda ditagih terus? Enggak kan? Bahkan ditagih kan bisa jadi cuma 5 menit. Misal ditagih selama 10 kali itu hanya 50 menit. Gitu. Artinya, memang mengalami yang namanya ditagih itu mengalami. Tetapi di luar ditagih, jangan memancarkan kekurangan. Gitu loh. Memang ada jatuh tempo, memang ada tagihan. Saya telepon dari kartu kredit, ngeri banget kalau kartu kredit telepon. Dulu belum ada pinjol di zaman saya, kartu kredit gitu. Itu benar-benar ngeri gitu. Tapi ketika dia nelpon paling sehari sekali, paling cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit. Di luar itu kan nggak ada tagihan. Gitu loh, nggak ada yang nagih maksudnya. Nah, di luar itulah disibukkan lagi dengan rasa kelimpahan, dengan berkarya, dengan melakukan yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai tagihan yang cuma 5 menit sepanjang hari Anda memancarkan kekurangan. Di luar ditagih, silahkan lakukan apa saran-saran yang saya lakukan. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman kita yang ada di platform lain. Mas Bimo, saya masih ikut mertua. Bagaimana caranya Loa biar terwujud punya rumah sendiri yang bagus? Sama jawabannya, merasa sudah punya rumah sendiri yang bagus. Oke, gitu ya teman-teman. Merasa sudah punya, gitu intinya. Oke, nah untuk yang selanjutnya dari David Julie, Mas Bimo mau tanya, kalau kaya dan miskin adalah mindset, gimana cara merubah mindset yang benar? Ya dominanlah di mindset yang kaya, jangan miliki mindset miskin. Gitu. Sama seperti kayak dulu saya meriset apa bedanya orang kaya dan miskin, itu karena di pola pikir, milikilah pola pikir orang kaya. Salah satu contoh orang kaya yang benar-benar kaya, yang benar-benar berkelimpahan, dia tidak mau ngeluh kok. Itu dulu yang diubah. Teman-teman jangan ke arah yang jauh-jauh dulu deh gitu ya. Belajar dulu stop ngeluh bisa nggak? Karena kalau Anda ngeluh itu Anda memancarkan kekurangan. Gitu. Saya ketika tahu mengeluh menarik penderitaan, yang saya pelajari dari ilmu kehidupan sebelum belajar yang lain-lainnya adalah apa? Berhenti mengeluh dan berbanyak syukur. Nah, untuk punya mindset yang lebih banyak, ya Anda bisa nonton video seperti ini, Anda bisa baca buku terkait dengan kekayaan, supaya apa? Ada mindset nambah. Gitu. Jadi mindset itu jangan ditunggu, tapi ditarik, diciptakan, diupayakan gitu. Oke, nah ini materinya sudah ada ya di
di YT-nya Om Bimo ya, bisa Ya. dibuka-buka nanti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Indri Setiawan. Om Bimo, saya sedang galau mau resign dari pekerjaan untuk fokus bisnis. Nah, ini nampaknya bingung nih Bingung ya, ya, Om. kalau itu bingung. Iya, Ya. mohon saran-sarannya, Om. Ya jangan bingung, gitu. Putuskan salah satu dulu, gitu. Artinya jadi kalau teman-teman mau resign, fokusnya jangan resign ya, jangan kayak saya dulu. Karena ketika saya fokusnya ke resign, saya 4 tahun babak belur. Jadi kalau mau resign, fokuskan setelah resign mau ngapain. Kalau setelah resign mau ngapain sudah fix, silahkan resign. Karena kalau fokusnya hanya resign, nanti akan jadi kayak saya. Resign habis itu 4 tahun terombang-ambing babak belur ke sana kemari. Gitu. Jadi jangan hanya berhenti di resign. Habis resign mau ngapain, lalu putuskan. Jangan lagi galau gitu. Ya. Oke, jangan galau, jangan bingung ya, Kak. Oke. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari teman kita yang ada di YT. Dari Yohan Krisna Wijaya. Mas, apa dengan selalu berzikir atau bersolawat, kita bisa mempertahankan vibrasi baik dan membuang vibrasi negatif? Tergantung. Jadi vibrasi itu kan rasa ya. Kalau sholawat dan ibadah itu kan tindakan. Nah, pada saat bertindak itu benar-benar menciptakan rasa enggak gitu. Karena masih ada juga orang yang beribadah rasanya kosong. Masih ada yang beribadah dengan rasa kesedihan gitu loh. Dengan rasa ketakutan. Saya kalau nggak sholat takut nanti dihukum siksa neraka. Berarti kan saat sholat apa? Memancarkan apa? Ketakutan gitu loh. Ya, bukan berarti sholat tidak penting, bukan berarti sholawat tidak penting. Itu penting, tapi pastikan dengan rasa yang benar. Nah, sebaliknya kalau misalkan yang mungkin yang beragama lain gitu ya, yang beribadah harus seminggu sekali atau dan lain sebagainya, rasa sepanjang hari yang dijaga, apapun yang Anda lakukan, yang bisa memancarkan kelimpahan, lakukan. Contoh nih, saya ngajari beberapa teman, termasuk ibu saya pun juga saya ajari. Ibu, kalau misalkan lagi nyapu rumah, coba bersyukur. Bersyukur rumahnya lantainya sudah keramik, tidak kayak tanah dulu gitu loh. Bersyukur rumahnya luas, bersyukur rumahnya kokoh, bersyukur punya rumah gitu ya. Terus kemudian pada saat masak, bersyukur berasnya masih ada, bersyukur sehat bisa masak. Nah, ini kan menjaga rasa-rasa kelimpahan gitu loh. Ya, jadi tidak harus selalu dengan ritual agama. Ritual agama tetap jalankan, tetapi kan sholat 5 waktu, misalkan sholat aja lah kita ambil contoh 5 waktu ya. Dari subuh, setelah subuh apa? Setelah subuh apa? Zuhur. Zuhur. Itu jedanya berapa jam? Nah, apakah di luar jam itu kita nggak menjaga kelimpahan? Itu. Jangan sampai terjaganya hanya pada saat prosesi ibadah saja. Tetapi apapun yang dilakukan, misal kerja ya sudah, saya bersyukur punya pekerjaan. Saya bersyukur dipercaya atasan. Itu yang dipancarkan. Karena itulah rasa-rasa kelimpahan yang berpotensi menarik kelimpahan. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini ada dari Kak Dea. Berapa lama melakukan loa sampai berhasil, Mas Bimo? Tidak ada patokan lamanya. Teman-teman belajar loa dimanapun tidak ada rumus pasti loa sebulan pasti terwujud gitu, enggak. Loa 3 bulan pasti terwujud, enggak. Saya pun enggak ingat berapa persis lamanya. Yang saya amati adalah apa yang dalam hidup saya itu meningkat secara hasil, secara kualitas diri, secara saldo rekening itu meningkat, ini saya amati itu. Jadi tidak fokus kepada apakah. Karena kalau fokus misalkan nih, loa itu sebulan pasti tercapai, nanti akan ada kemelekatan. Sudah hampir sebulan kok belum ada tanda-tanda ya gitu. Katanya di mentor di sana itu sebulan, kok ini sebulan nggak ada tanda-tanda, akhirnya jadi kemelekatan dan itu mengacaukan energi loanya gitu. Oke, nah begitu ya Kak Rita, sudah dijawab oleh Om Bimo. Next kita berlanjut ke pertanyaan teman yang ada di YT dari Kak Riz. Mas Bimo, izin bertanya, apakah sering mengucapkan kata saya melepaskan energi-energi negatif yang ada dalam diri saya ketika sedang marah, kecewa, atau sedih merupakan bentuk terapi atau bagaimana, Mas? Mohon penjelasannya dong. Ya, bisa termasuk self-terapi, bisa termasuk self-release, bebas sih, penyebutan itu bebas kok. Yang penting hasil akhirnya Anda tenang, damai, kemudian hasil dari vibrasi yang dipancarkan, Anda benar-benar mengalami kelimpahan gitu. Kalau soal istilah dan lain sebagainya, saya nggak terlalu fokus ke situnya sih gitu, supaya teman-teman juga nggak terjebak di penamaan, di istilah, di deskripsi, tapi lebih ke prakteknya dan hasilnya gitu. Oke, nah ini ada teman kita di TikTok yang komen gini, Mas bahas jodoh dong, gimana cara naik jodoh dan orang yang kita suka balik. Nah ini nanti akan ada rahasia di akhir live kita pada sore hari ini ya, jadi jangan lewatin itu ya.
Dari Kak Mumimu. Kalau ada orang bawa vibrasi jelek, apakah kita bisa tertular? Nah, ini tadi sudah sempat dibahas juga ya oleh Bisa Om kalau Bimo. nggak hati-hati bisa. Oke. Karena vibrasi itu memancar. Kita dekat sama orang yang happy, kita kan ketular happy. Dekat orang yang susah, biasanya juga ketular susah gitu. Kalau belum bisa bentengin diri, kalau diri masih belum kuat. Tapi kalau sudah kuat ya orang mau ngeluh ya itu kan hidupmu, aku ya baik-baik aja gitu. Tapi itu butuh punya energi yang kuat dulu gitu. Oke, jadi kayak peribahasa kalau berteman sama penjual minyak nanti bau minyak gitu Iya, ya. Kalau betul. berteman sama penjual parfum nanti bau wangi gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Orang. Mohon pencerahannya, Mas. Misal mengatakan dalam bawah sadar saya harus kaya, saya harus sehat dan lain-lain. Apakah itu termasuk afirmasi positif atau itu masuk ke ranah takabur ya, Mas? Mohon penjelasan perbedaan-perbedaannya, Mas. Ya, mau istilah atau mau ilmunya? Nggak. Gitu. Karena memang gini loh, teman-teman tuh kadang itu terjebaknya di sini. Ketika nanti saya sampaikan, lalu hanya berhenti, oh saya sudah tahu. Gitu. Jadi ini hati-hati dengan cara belajar yang begini, teman-teman. Ya, kalau afirmasi saya harus itu berarti namanya kemelekatan. Ya. Harus itu berarti kalau ada kata harus itu berarti kemelekatan, berarti vibrasinya force. Gitu. Sebaiknya diganti dengan syukur. Saya bersyukur saya saat ini semakin hari semakin berlimpah, semakin hari semakin kaya gitu ya. Jadi bukan saya harus kaya. Harus kaya berarti Anda memancarkan belum kaya dan Anda sangat melekat dengan kekayaan gitu. Oke. Nah, gimana kalau misalnya Mei ini punya rutinitas random nih ya kan? Misalnya kerja, terus nanti ada part-time atau freelance gitu. Jadi Mei itu nggak konsisten untuk afirmasi gitu. Nah, itu gimana solusinya? Apakah Nggak harus apa-apa. dijadwalkan atau gimana? Nggak apa-apa, kan tidak tergantung waktunya. Gitu. Bahkan tidak afirmasi pun, kalau bisa menjaga rasa kelimpahan, itu juga sedang menarik kelimpahan. Gitu. Kan tadi bisa juga misalkan sambil kerja, bersyukur aku punya pekerjaan, bersyukur aku bisa part-time. Nah itu kan rasa-rasa yang dijaga kan tanpa harus formal afirmasi atau formal visualisasi. Gitu. Oke. Kalau dulu dengan kesibukan yang random, saya yang paling konsisten adalah sebelum tidur. Kan nggak peduli jamnya, yang penting kan orang kan sehari pasti tidur kan. Nah itu sebelum tidur itu yang dibayangkan seolah-olah sudah di sana. Gitu. Wah, ini kalau ada tipe-tipe orang yang nempel bantal langsung tidur, ini gimana ini Om? Ya harus diperbaiki cara ini ya. Jangan nempel bantal ya, tidurnya ngambang dulu.